Udah. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa kita bersuka cita pada pagi hari ini, kita kembali datang beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara di rumah yang saat ini masih melakukan ibadah di rumah masing-masing, kami sapa juga shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan memberikan kita penyertaan, pertolongan hari lepas hari hingga pagi ini kita boleh kembali beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Bapa yang baik, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kau memberikan kami Tuhan kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua itu hanya oleh karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan gagah kami, tetapi oleh belas kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur, berterima kasih untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus
Kami sadar Tuhan, sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. sekali lagi katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku Amin. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Ya Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Semua katakan ku tahu, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup
Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Roh Kudus yang menjadi penghibur setiap kami. Pagi ini Tuhan kami bersorak-sorak, bersuka cita. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menyerahkan ibadah kami ini sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Di dalam penyertaan-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah tangga yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus bersorak-sorak, kami terus bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, silakan berikan salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. Yang di rumah sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan. Kami datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak damai. Sekali lagi kami datang bawa pujian, amin, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan
Kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, haleluya. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya, 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 haleluya. Selamanya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Minggu ini Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita, amin. Dan Bapak Ibu mengalami itu hari lepas hari. Saya undang ada yang mau bersaksi, ada yang menyampaikan penyertaan Tuhan. Haleluya. Yang ulang tahun? Ah ya, sudah minggu kemarin ya. Saya minggu lalu. Baik Bapak Ibu. Ya, saya mau menyampaikan sedikit saja bagaimana Tuhan melawat keluarga kami. Ya, hari ini barangkali tidak hadir Lea yang sudah masuk kehamilannya 7 bulan, dan itu semua karena kemurahan Tuhan, amin, anugerah Tuhan. Kami berterima kasih pada Pak Gembala, Bu Gembala, dan Bapak Ibu pengerja dan juga jemaat semua. Dan mohon terus dukungan doanya untuk supaya dapat melahirkan nanti September. Dan saya juga mohon doa daripada Bapak Ibu yang di rumah yang mendengarkan kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, banyak tantangan, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita, amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita naikkan penyembahan pada Tuhan, saya juga menyaksikan ada lagu yang membuat saya begitu terharunya, bangga, kagum, bahkan melebihi itu pada Tuhan, sehingga setiap hari saya ingin menyanyikan lagu ini. Saya mengundang Bapak Ibu, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. You are Alpha dan Omega, bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kita menyembah Dia seumur hidup kita, bahkan selama-lamanya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha.
are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita dengan sungguh hati, you are Alpha. Biarlah pujian ini membangun iman kita terus pada Tuhan Yesus. Kita terus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan dengan sungguh bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Katakan, we give you all the glory. We give you all the
be praised. Sekali lagi, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Dengan lembut sekali lagi. We give you the glory. We worship you, our Lord. Amen. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Haleluya. Kami memberi pujian bagimu, Yesus. Kami menyembahmu. Haleluya. We give you glory. You are worthy to be praised. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you glory, Jesus. Engkau yang memberikan kami sukacita, Tuhan. Engkau memberikan kami hati yang menyembah. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Sekalipun keadaan kami seperti ini, Tuhan, kami terus memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekalipun kami dalam duka cita, sekalipun kami dalam kelemahan, kami menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Sekalipun kami dalam kesakitan, kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah, dan kami tidak akan takut. Kami terus menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. We give you glory. We give you all the glory to Jesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada keluarga kami, Tuhan, yang berduka. Ada keluarga kami, Tuhan, yang dalam kelemahan dan
Hari ini Tuhan kami datang membawa mereka. Berdoa bagi setiap mereka Tuhan. Dan biarlah mereka dalam penyembahan kepadamu tidak menyurutkan sukacita mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Katakan terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, haleluya, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau pulihkan kami Yesus, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship You, Lord. Sekali lagi dengan lembut kata, bless the Lord, bless the Lord.
Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Inilah kami Tuhan, jemaat kasih Allah, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami mau datang bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau hingga hari ini Tuhan, kami masih ada, kami tetap sehat Tuhan. Hidup kami terus disempurnakan oleh Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Buat kami menyadari itu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan yang kami jalani hari-hari ini, kami mau tetap fokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang menyembuhkan ketika kami sakit. Engkau yang menguatkan ketika kami lemah. Ketika kami ada dalam pergumulan, Engkau yang memberi jalan keluar bagi kami. Sebab itu kami mau terus memuji menyembah. Kami meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semuanya, khususnya dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, juga terhadap hamba-Mu yang Tuhan percaya menyampaikan firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom, silakan duduk. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar semua? Baik ya, puji Tuhan. Yang di rumah juga ya, luar biasa ya, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 25. Kita baca bersama-sama ya. Galatia pasal 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan, dalam terjemahan King James Version, jikalau kita hidup dalam roh, baiklah kita juga berjalan dalam roh. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa lama kita menjalani kehidupan ini, berapa lama kita berjalan menjalani kehidupan ini, bukanlah ukuran yang tepat untuk menentukan kualitas hidup kita. Saudara, ya. Bukan berapa lamanya kita hidup ini, lalu kualitas hidup kita baik dan lain sebagainya. Itu bukanlah ukuran yang tepat. Namun yang menjadi persoalannya, dengan siapa kita berjalan. Atau siapa yang menuntun kehidupan kita, atau siapa yang memimpin kehidupan kita. Itulah yang nanti akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Ada orang yang hidup cukup lama di tengah dunia ini, tapi dia dipimpin oleh sesuatu yang kurang tepat. Contohnya hanya mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan materi, mengandalkan fasilitas yang ada, sehingga merasa kehidupannya semuanya nyaman. Sesungguhnya kualitas kehidupan seperti itu bukanlah kualitas kehidupan yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang Tuhan mau ketika kita percaya menerima Kristus, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya sudah berbicara ya di doa malam kita tentang Yohanes 14 kalau nggak salah itu ya, bagaimana ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mengirimkan kepada kita seorang penolong ya, yang akan menolong kehidupan kita, menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Nah, jadi saudara, siapa yang memimpin kehidupan kita? Atau dengan siapa kita berjalan, menjalani kehidupan ini? Itulah yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau kita berjalan dengan kekuatan dunia ini, berjalan dengan tuntunan dunia ini, mungkin kita bisa sepertinya kelihatan perjalanan kita baik-baik saja. Tapi belum tentu, saudara. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan apa yang ada di dunia ini.
Sebab semua yang ada di dunia ini kan sifatnya sementara. Tapi berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan pimpinan Roh, itu jauh lebih dahsyat. Saya ulangi, jauh lebih dahsyat dibanding kita berjalan dengan pimpinan yang lain. Nah, ada sebuah cerita seorang laki-laki ya. Katakan bahasa seorang laki-laki, laki-laki dan perempuan lah ya. Ya. Jadi dia terlahir waktu lahir memang keadaannya sudah sedikit kurang sempurna ya, katakan demikian ya. Matanya tidak bisa melihat, saudara. Lalu berjalannya waktu dia tumbuh, saudara, ya, dan punya sebuah kebiasaan ya, memang namanya orang buta ya, berarti kan dia tidak bisa melihat segala sesuatunya. Nah, satu ketika Tuhan izinkan juga akhirnya ada donor mata yang memberikan kepadanya mata sehingga akhirnya dioperasi, lalu akhirnya orang ini menjadi sembuh dan bisa melihat. Lalu ketika dia buka matanya dan dia melihat, pertama tentunya pastikan mata silau, ya kan? Tentunya mungkin ya yang dilihat pasti di atas sekelilingnya dia ngelihat gitu kan. Dia pasti merasa agak aneh gitu loh. Karena selama ini dia tidak bisa melihat, ya kan? Jadi dia seperti orang kehilangan orientasi gitu loh. Yang mana yang mau dia lihat? Senang, iya senang. Tapi dia kebingungan sendiri. Mana yang harus dia lihat? Mana yang harus dia nikmati? Karena bertahun-tahun. Sampai dari kecil, dari lahir. Sampai besar, sampai dewasa. Sampai akhirnya menemukan orang yang mendonorkan matanya. Sehingga dia bisa melihat. Dia hidup di dalam kegelapan. Maksudnya tidak bisa melihat. Yang dia lihat itu cuma gelap. Tapi waktu dapat donor darah malah justru dia kaget dan syok dan hilang arah, seperti orang hilang arah. Lalu akhirnya apa? Dia ambil keputusan. Sekalipun matanya sudah bisa melihat, tetapi dia ambil keputusan untuk tetap hidup seperti orang buta. Tidak melihat. Dia merem aja. Kenapa? Karena syok, karena kaget. Bertahun-tahun dipimpin, bukan dipimpin, maksudnya tidak bisa melihat. Perubahan yang terjadi membuat dia nyaman. Udahlah, lebih baik saya tidak bisa melihat semuanya karena bikin saya bingung. Daripada saya harus melihat, saya membuat kehidupan saya tidak seperti orang yang linglung. Kurang lebih seperti itu. Nah, saudara, seringkali ya, ini terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, kita lupa ataupun gak sadar diri bahwa kita ini adalah milik Kristus. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, apalagi ketika kita sudah menggenapi firman Tuhan dengan dibaptis. Artinya apa? Kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi kehidupan kita tidak bisa lagi dipimpin oleh kehidupan yang lama. Cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita melihat, semuanya itu harus berubah. Bukan lagi normal atau seperti biasa. Ketika hidup seseorang sudah terima Yesus dan lahir baru, orang harus berani mengambil konsekuensi untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Lalu masuk dalam dimensi yang baru, di mana Roh Kudus harusnya yang memimpin kehidupannya. Namun kadang-kadang kan banyak orang, udahlah enakan di dimensi yang biasa-biasa saja. Nyaman kok di situ. Banyak orang hari ini sejujurnya nyaman dengan kehidupan yang normal. Sesuai dengan dunia. Ya kan? Wah, ngelihat ini, ngelihat situ, merasakan. Kehidupan yang normal kan seperti itu. Hanya berdasarkan apa? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Kalau itu sudah nyaman, orang itu biasanya sudah gak mau keluar dari situ. Kalau itu baik, dan itu membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan, dan itu membuat hidupmu memuliakan Tuhan, tidak apa-apa saudara ada di zona normal. Tapi kalau semuanya itu tidak membuat engkau lebih baik, tidak membuat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, saudara, maka kita harus berani untuk meninggalkan
keadaan itu. Kalau dunia bisa membuat kita dekat dengan Tuhan, silakan saudara pilih hidup normal-normal saja. Tapi saya yakin dunia ini tidak berasal dari Tuhan. Bahkan apa yang ada di dunia ini pun, saudara. Aduh, urapannya sampai menjatuhkan handphone, saudara. Coba dibenarkan dulu, kasihan yang menonton. Oke, kita kembali. Saya kembali lagi. Kalau dunia bisa membuat kita dekat dengan Tuhan, saudara boleh memilih untuk hidup secara normal saja menurut apa yang dunia biasa kita ikuti. Tapi saya percaya, saudara. Makanya kan Alkitab bilang apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang itu. Jadi sudah jelas, saudara. Dunia tidak akan pernah membawa kita dekat dengan Tuhan. Dunia tidak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan. Makanya kita harus berbeda. Amin, saudara. Hidup kita harus berbeda. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus berbeda, saudara. Jangan hidup dalam keinginan daging lagi. Jangan hidup hanya untuk apa? Menyenangkan manusia semata-mata. Jangan hidup mengandalkan panca indera saja. Apa yang kita lihat saja. Enggak. Tapi hiduplah dengan iman, dengan dipimpin oleh Roh Kudus dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Artinya apa? Sadari kehidupan kita, bahwa kita memiliki kehidupan yang baru. Jadi tidak hanya kita berada dalam zona yang natural atau biasa saja, tapi ada zona spiritual yang harus kita bangun. Kita masih ada di dunia ini, iya. Karena itu keadaan normal itu biasa. Tapi ketika kita sudah hidup baru, kita percaya kepada Tuhan, maka ada kehidupan spiritual yang harus terus dibangun. Karena kehidupan spiritual itu nanti akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu akan kita bawa kembali kepada Bapa. Kehidupan rohani kita, itu yang harus kita dahulukan dan kita bangun, saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti orang yang kita ceritakan tadi, saudara. Karena sudah nyaman dengan apa yang ada. Ketika ada perubahan, lalu dia bilang, udahlah, saya sudah nyaman dengan yang kemarin. Hidup dalam kegelapan, saudara. Kalau kita menyadari kehidupan kita, mari kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, berbeda loh ya. Orang yang hidup secara biasa-biasa saja, ya, sesuai dengan standar dunia ini, dengan orang yang hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau orang yang hidup biasa-biasa saja, standar biasa saja, standar dunia ini, ya, yang menuntut dia pada panca indera. Tapi kalau orang yang mau belajar, masuk dalam zona kerohanian, hidup dipimpin dalam roh, maka yang akan menuntun kehidupannya adalah iman, percaya kepada Tuhan. Dan sangat jauh perbedaannya, saudara. Beda sekali, saudara. Kalau kita mau masuk di dalam alam roh, maka kita harus dipimpin dengan dasar yaitu iman kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita tidak dapat lagi hanya ditentukan pada apa yang kelihatan saja. Karena iman kekristenan berbicara tentang dasar dari segala sesuatu yang kita lihat, yang kita harapkan, ya. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa? Segala sesuatu yang
tidak kita lihat. Jadi kan berbeda sekali. Kita tinggal mau pilih yang mana. Sulit memilih Pak Gembala. Ya betul kalau jawaban begitu. Kenapa? Karena dua-duanya ada pada kehidupan kita. Tapi saya percaya orang yang mau berjalan dengan tuntunan roh, dengan pimpinan roh, dia akan lebih banyak tentunya menggunakan apa? Cara spiritual di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman ya itu bertentangan ya, atau seringkali bertolak belakang dengan cara memandang dengan iman seringkali itu bertolak belakang dengan apa? Cara memandang dunia atau cara natural atau biasa ya. Jadi ingat baik-baik, kita punya pilihan. Kita mau berjalan dengan tuntunan dunia ini secara biasa dengan apa yang kita lihat saja, ataukah kita mau berjalan dengan dasar iman kita kepada Tuhan. Contohnya saudara ya, kalau misalnya kita mungkin sedang kurang sehat, lalu kita memutuskan untuk ke dokter, saudara ya. Lalu dari dokter setelah kita mungkin diperiksa ya, lalu kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan dari dokter ya, yang mungkin bisa membuat kita jadi kaget dan syok. Katakanlah hasil pemeriksaan dokter memvonis kita menderita penyakit, katakanlah tumor ya kan? Bahkan tumor ganas, bahkan mungkin ya kan stadiumnya sudah stadium tinggi, saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu nanti itu akan terlihat orang yang dipimpin dengan roh dunia ini, maksudnya orang yang terbiasa berjalan secara normal saja terhadap panca inderanya saja yang digunakan, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, itu nanti akan terlihat berbeda dengan orang yang menjalani hidup ya, dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan meresponi dengan cara yang lain. Kalau dalam keadaan seperti itu, oke, mungkin kita kaget, saudara. Tapi kan kita punya pilihan. Kalau kita memilih untuk berpatokan, berfokus pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari kata dokter, pasti itu akan melemahkan kita. Bahkan apalagi kalau dokter bilang, usiamu paling lama mungkin tinggal 3 bulan. Kalau kata orang Medan bilang, seteres langsung. Ya kan? Langsung stres. Tapi kembali saudara, saya katakan tadi, kita itu punya pilihan. Apapun yang dokter katakan kalau dalam kondisi sakit, atau katakanlah hal yang lain, apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, kita punya pilihan. Bagaimana kita menghadapinya. Dan di situ akan terlihat jelas, saudara. Kalau orang yang dipimpin dengan Roh Kudus, dia akan melihat dengan cara yang lain. Orang boleh berkata, kamu umurmu mungkin tidak lama lagi. Orang boleh berkata, kamu sakit A, B, C, D. Orang boleh berkata, kamu tidak akan mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kita menyadari bahwa hidup kita telah ditebus oleh Kristus, dan kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melihat, kita akan memberikan respon yang lain. Amin. Karena dasarnya iman. Kita bilang, oh iya, terima kasih dok. Tapi saya percaya, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan yang belum pernah timbul di dalam hati, kata firman Tuhan, itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Ya. Memang ini boleh dibilang harus punya keberanian. Saya katakan demikian. Karena sepertinya itu kita akan melawan arus kan. Bahkan mungkin kita
Cuma butuh energi yang cukup besar untuk bisa menjalaninya. Sebab apa? Faktanya mengerikan. Tapi saya mau beritahu, daripada kita semakin merosot dengan keadaan itu, saudara, lebih baik kita datang ke Tuhan. Kita sadari, yes, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berkata sedemikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Dunia boleh berkata A, tapi Tuhanku sanggup melakukan jauh dari apa yang dunia katakan. Namun kalau kita sudah terbiasa, saudara, dengan hidup normal, apa kata dunia atau apa yang kita lihat, kita dengar, saudara, seperti cerita tadi itu, saudara, pasti ketika dokter ngomong, oh kamu sebentar lagi kamu akan ABC, langsung kan paniklah. Wow, kalau begitu tolong saya dokter, berapapun harganya saya akan bayar. Coba hari ini coba lihat. Orang kalau dibilang jangankan sudah positif, masih PDP saja, ODP saja corona. Kalau orang kaya, oh, tolong saya. Bawa saya kemana? Berapapun mahalnya obatnya, saya bayar. Itu orang yang berpikir yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Langsung panik, langsung takut. Tapi saya mau tanya, apakah dengan uang bisa menyelesaikan masalah itu? Apakah dengan punya uang banyak, lalu keadaan itu langsung berubah? Nah, ini yang harus kita mulai biasakan diri kita. Ketika kita sudah lahir baru, biasakan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, saudara, kita tidak meresponnya dengan cara dunia. Apalagi kalau itu mau melemahkan iman kita, saudara. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, kalau dunia berkata A, B, C, lalu itu mulai melemahkan iman kita. Kita punya pilihan, ingat aja, katakan kita punya pilihan. Jangan fokuskan diri kita di situ. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan. Amin. Dia sudah berjanji. Kalau kita sedang menghadapi sakit penyakit, saudara, ingat ketika kita fokus kepada Tuhan, lalu Tuhan ingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Janji itu akan berbicara, firman itu akan berbicara. Dan kalau kita imani dengan sungguh-sungguh, itu akan terjadi. Contohnya kita buka di Yesaya 53 ayat 4. Yesaya 53 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ketika kita, ini dalam situasi misalnya dalam situasi kita dalam kelemahan tubuh, saudara, seperti saya contohkan tadi, dokter sudah bilang, wah ini sudah parah. Dokter sudah bilang, wah ini sudah tidak mungkin, tidak bisa lagi ditolong, saudara. Jangan fokuskan hidup kita kepada apa kata dunia, apa kata dokter, apa kata siapapun tentang semuanya itu. Fokuskan hidup kita pada Tuhan. Nanti firman Tuhan itu akan berbicara. Di Mazmur 103, Mazmur 103 ayatnya yang ketiga juga di situ. Saat kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan mengingatkan kita lewat firman-Nya. 103 ayat 3 dikatakan di sana, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, saudara. Kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan menyadari dan mengingat akan firman Tuhan. Firman itulah yang akan menguatkan.
dalam kelemahan tubuh, dia ingat firman Tuhan bahwa dia yang akan menyembuhkan kita. Amin, saudara. Maka kita apa? Iman kita, semangat kita terbangun. Sederhananya begini, saudara. Orang yang mau dipimpin Roh Kudus, pertama, dia tidak akan mudah menyerah, bahkan patah semangat di dalam menjalani hidup ini. Amin. Dunia boleh berkata apa saja, tapi ketika kita mau berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, kita tidak akan mudah patah semangat, bahkan menyerah dengan perkataan dunia ini. Sekalipun faktanya mungkin ia sepertinya cocok pas dengan apa yang dunia katakan, tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan, orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, dia tetap punya iman percaya dan tidak patah semangat. Amsal 18 ayat 14 kan mengatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi sekalipun faktanya mungkin kita masih ada dalam pergumulan, mungkin masih ada dalam masalah, faktanya mungkin kita masih ada dalam kelemahan atau sakit. Tapi kalau orang yang berjalan mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak akan mudah menyerah. Seperti ada pujian kan? Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan percaya. Lewat apa yang terjadi, lewat sakit, lewat tantangan, lewat pergumulan, lewat kesusahan sekalipun, lewat penderitaan sekalipun, orang yang dipimpin Roh, dia tidak akan patah semangat, tapi dia percaya dan dia mengatakan, Tuhan pasti punya rencana. Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada rencana Tuhan, saudara, pasti kita akan langsung patah semangat. Nggak ada semangat lagi untuk menjalaninya. Justru karena kita tidak karena kita patah semangat itulah kita tidak punya semangat lagi. Itu yang mempercepat prosesnya. Tapi kan sulit Pak Gembala. Memang sulit. Hidup ini memang berat kata kita Pak Yuta. Kita tidak bisa santai-santai dengan hidup ini. Disitulah letak perjuangan kita. Lalu apa lagi? Orang yang mau berjalan dengan Roh, orang yang mau dipimpin oleh Roh, dia akan selalu melihat kesempatan atau jalan keluar dari setiap persoalan atau pergumulan yang sedang dihadapi. Pertama, dia tidak mudah patah semangat. Lalu yang kedua, dia akan selalu melihat ada kesempatan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Makanya di 1 Korintus 10 ayat 13 kan, saat kamu dicobai, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan apa? Jalan keluar yang terbaik. Jadi lihat, ada kesempatan. Selalu ada kesempatan untuk Tuhan ubahkan kehidupan kita. Jadi jangan patah semangat. Lihat dengan baik. Sekalipun faktanya, aduh Pak Gembala ini susah banget, sulit banget. Saya mau katakan, selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu ada kesempatan untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Bagaimana kita menjalaninya. Tapi kalau orang yang mau biasa-biasa saja, saudara, ya sudah, dia terima apa adanya. Kalau yang sakit dokter bilang, oh kamu sudah gak mungkin sembuh, dia terima apa kata dokter. Padahal hidup ini siapa yang punya? Tuhan apa dokter? Tuhan yang punya. Tetangganya bilang, gak mungkin kamu berhasil, gak mungkin kamu dapat pekerjaan yang baik. Siapa yang punya pekerjaan? Tetangga. Padahal dia juga pengangguran. Ya kan?
yang dipimpin Roh, dia akan selalu melihat, selalu ada kesempatan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Lalu yang terakhir adalah orang yang mau berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sekalipun bertentangan atau di luar kebiasaan umum. Ini saudara. Memang saudara ya, orang yang mau dipimpin Roh Kudus itu dia biasanya suka lawan arus. Kebiasaan umum ngalir begini, tapi orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, kadang-kadang bahkan kebanyakan dia tidak akan ngalir. Ya. Kalau Tuhan suruh dia berbelok, dia pasti akan berbelok. Sekalipun mungkin tantangannya lebih besar, sekalipun mungkin akibat untuk kehidupannya mungkin lebih berbahaya, tapi dia yakin ketika Tuhan memerintahkannya dan dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Itu orang yang dipimpin. Dia tidak, dia tidak terlalu memperdulikan apa kata manusia. Dia tidak terlalu memikirkan apa kata dunia, tapi dia lebih banyak mendengarkan apa kata Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang bilang aneh ini orang. Tapi saya mau kasih tahu, tapi kalau itu karena pimpinan Roh Kudus, orang boleh bilang kita aneh, tapi nanti waktu akan membuktikan mana yang duluan tumbang, yang dipimpin oleh Roh atau yang mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, ini kita harus menyadari, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus berani, saudara. Kalau harus melawan arus, lawan arus. Apa boleh buat? Adakah aku mau menyenangkan Tuhan atau mau menyenangkan hati manusia? Itu kan firman Tuhan. Nah, ini perjuangan kita. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, memang tidak mudah. Iya. Apalagi kalau kelihatannya kita sendirian. Sekeliling kita gitu kan, nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus, lalu kita sepertinya berjalan sendiri. Itu kadang-kadang itu sangat tidak mudah. Kadang-kadang di sekeliling kita bisa mempengaruhi kita. Tapi percayalah saudara, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Betul saudara? Sulit bukan berarti kan tidak bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mau melakukan atau tidak. Mau melakukan perintah Tuhan atau tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dan sudah jelas saudara, orang yang mau melakukan perintah Tuhan, Tuhan pasti menghargai apa yang dilakukan. Sekalipun kita harus berdarah-darah untuk melakukannya. Katakan demikian saudara. Kalau itu kita lakukan untuk mentaati perintah Tuhan, itu jauh lebih luar biasa nilainya daripada tidak melakukan apa-apa karena takut dengan keadaan, takut karena dunia ini. Lebih baik kita takut akan Tuhan. Karena apa? Orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan pasti akan tertuju kepadanya. Amin saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 3 hal orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, lalu dia selalu melihat kesempatan atau jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi, lalu dia berani untuk melakukan hal-hal atau apapun yang Tuhan perintahkan, sekalipun bertentangan atau di luar kebiasaan. Lalu bagaimana kita berjalan di dalam Roh atau dipimpin oleh Roh? Ayat terakhir kita baca Amsal 3. Amsal 3 ayat 5, 6. Ayat 5 dan 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bagaimana kita mau berjalan dalam Roh Kudus?
atau dipimpin oleh Roh Kudus, ini dia ayatnya, saudara ya. Kita harus apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati? Sebab kalau tidak dengan segenap hati, saudara, tidak utuh, tidak, kalau katakanlah dimensi tidak bulat, saudara, itu berbahaya. Nanti kita akan mudah lagi terpengaruhi. Dipengaruhi lagi, mudah dipengaruhi lagi kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, apapun bisikan-bisikan yang lain yang dia dengar, kalau memang itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, dia tidak akan terpengaruh. Keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, sekalipun tidak sesuai dengan yang dia inginkan, percaya dia tidak berubah kepada Tuhan. Makanya Roh Kudus akan terus memimpin orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau kita tidak mau belajar percaya kepada dengan segenap hati, saudara, makanya seperti, maaf ya, kadang-kadang ya kayak nyala redup itulah. Masih banyak bolong-bolongnya. Lalu kita bilang, kok Roh Kudus gak pimpin saya? Coba lihat diri kita. Baru kejadian kemarin saja, baru kejadian kecil saja kita sudah mulai meragukan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu kita bilang, aduh Tuhan sudah tidak tolong saya lagi. Mari kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu yang kedua apa? Akui Tuhan dalam segala. Apa? Lakumu. Dalam segala yang kita lakukan, kita perbuat, akui Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Hari ini kan, ya boleh dibilang lah ya, akan sangat kelihatan hari-hari ini orang yang mau mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala yang dia perbuat, ya, akan kelihatan, saudara, hari ini, saudara. Dengan orang yang apa? Tidak mau melibatkan Tuhan, mau pakai kekuatan sendiri, akan semakin kelihatan, saudara. Karena janji Tuhan, ketika kita mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan, dikatakan di ayatnya di bagian B, ayat yang keempat apa? Ia akan apa? Meluruskan jalan. Jadi kalau kita mengakui Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya, maka Tuhan yang akan berperkara dengan kehidupan kita. Dia akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Dia yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Jadi kalau kita hadapi pintu yang masih tertutup, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan apalagi, saudara. Mari koreksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah berjalan dengan pimpinan Tuhan? Ataukah kita pakai kekuatan sendiri? Jadi, libatkan Tuhan. Akui Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, akui. Artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Entah itu menyukakan hati kita ataupun tidak menyukakan hati kita, kita harus setuju dengan Tuhan. Bahasa yang kita sering dengar, mengucap syukur dalam segala hal. Kita setuju dengan Tuhan. Mau itu enak ataupun tidak enak, kita setuju tetap mengakui memuliakan Tuhan, saudara. Maka kita akan melihat Tuhan akan meluruskan jalan. Saudara, jemaat Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Serahkan hidup kita selalu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan melihat perbedaan. Ya, kita tidak akan mudah patah semangat. Kita akan selalu melihat kesempatan dan kita akan berani melakukan apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Doa saya kiranya kita semua dimampukan untuk menjalani hidup
berjalan bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita naikkan satu pujian sebelum saya menyerahkan mimbar ini. Kita naikkan satu pujian, main di coba. Coba. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah hati. Kami mau selalu membuka hati kami, Tuhan, untuk Roh-Mu yang kudus itu memimpin kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri, Tuhan. Kami membutuhkan penolong itu, seperti yang Engkau telah janjikan dan Engkau telah berikan. Dan penolong itu sudah dicurahkan, itu Roh Kudus. Sebab itu mampukan setiap kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup seturut dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman. Kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan menjamah kami. Firman-Mu menguatkan kami. Dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sandro Padang yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini.
Semua kita di sini percaya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Saya mengundang Kak Oce Pakan untuk membawakan doa syafaat dan persembahan. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Di luar Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur untuk janji-Mu dalam kitab Kisah Rasul 2 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan atas semua manusia. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar, tidak bercacat bercela di hadapan-Mu. Roh Kudus-Mu juga yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menolong kami untuk menolak semua yang bukan dari Tuhan, memberi kami kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan suara-Mu. Ketika pagi-pagi kami datang kepadamu, dan Roh Kudus menolong kami untuk percaya kepada firman-Mu, bahkan hidup dari setiap janji firman-Mu. Aku percaya setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus mau mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati gembala sidang kami, berikan kekuatan ekstra baginya Tuhan. Juga Ibu Indah dan kedua anak-anak yang Tuhan berikan. Bahkan semua kami yang hadir di hadapan hadirat-Mu yang kudus pada saat ini, juga anak-anak-Mu yang ikut ibadah ini melalui streaming. Tuhan, Roh Kudus lawat setiap kami. Roh Kudus sadarkan kami, ini hari-hari yang sangat menentukan. Oleh sebab itu Roh Kudus tarik kami untuk lebih dekat kepadamu, bergaul karib denganmu, dan buat kami mengerti apa yang Kau mau kami lakukan. Kami tidak hidup lagi menurut kemauan kami, tapi sungguh Tuhan, Roh Kudus-Mu paksa kami untuk hidup hanya yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk anak-Mu Lea Tuhan. Kami bersyukur untuk kandungannya yang 7 bulan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati pertumbuhan janin dalam kandungannya. Berikan apapun yang dia butuhkan dalam nama Yesus. Karena Engkau Tuhan sumber segala-galanya. Bagian Lea dan Richard percaya bulat kepadamu. Dan sungguh mengandalkan Engkau Yesus. Dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan apapun yang mereka butuhkan. Aku berdoa setiap umat-Mu yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Engkau Tuhan yang punya semua perusahaan di kota Jakarta ini. Engkau Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan, berikan kepada mereka pekerjaan yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang mungkin kecewa Tuhan. Roh Kudus lawat mereka. Angkat semua kekecewaan mereka Tuhan. Ingatkan Tuhan, ini hari-hari yang terakhir Tuhan. Dan hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan kami umat-Mu dari semua roh kekecewaan itu, kepahitan, bahkan apapun bentuknya yang menghalangi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Beri kami Tuhan semuanya kehausan kelaparan akan firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang dapat mengubahkan kami. Roh Kudus pun mengubahkan kami menjadi manusia yang lain. Dan apapun yang akan kami kerjakan berhasil. Karena Yesus Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemerintah, untuk Presiden Joko Widodo yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan kekuatan ekstra bagi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahannya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Sungguh Engkau yang membuat bangsa ini termasuk di antara bangsa-bangsa lain. Bahkan Engkau Tuhan yang memberkati bangsa ini Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mampukan kami umat-Mu untuk mengerti. Dan jauhkan kami daripada roh sungut-sungut. Tapi tolong kami untuk bersyukur. Bersyukur karena firman Tuhan. Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia
dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tolong kami Tuhan. Kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana atas kami. Dan kami akan mengerti rencana itu dan tahu pasti rencana itu ketika kami banyak bergaul denganmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi untuk pemerintah Indonesia. Kami percaya dalam nama Yesus, Indonesia diluputkan dari semua yang jahat. Indonesia diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan seluruh rakyat Indonesia menikmati berkat itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan membawa persembahan kami. Roh Kudus, ajari kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan murni. Dan percaya Engkau berkati kami berlipat kali ganda. Karena firman-Mu kembali, Yesus berkata, aku datang supaya Engkau mempunyai hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Jangan lelah bekerja di ladang itu. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan dengan mendengarkan pengumuman. Saya mengundang Ibu Evelyn. Shalom. Ucap syukur untuk jemaat kasih Allah yang setia hadir pada hari ini. Tuhan berkati. Selanjutnya, kegiatan minggu depan adalah ibadah streaming malam jam 7. Tetap ada hari Senin sampai dengan Jumat. Kegiatan WBI pada tanggal nanti hari Rabu ada sharing firman Tuhan oleh Ibu Gembala dan WL saya sendiri. Hari Sabtu tidak ada kegiatan. Hari Minggu 26 Juli 2020 ibadah raya Minggu di tempat ini juga melalui streaming mulai jam 9 pagi. Terakhir, pengumuman keuangan penerimaan persembahan ibadah di Dempo dapat dilihat di papan pengumuman. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Lagi Pak Gembala. Baik. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan satu pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Benar Tuhan, Engkau alasan selama kami hidup. Kami hidup karena Engkau Tuhan, dan Engkau hidup di dalam kami. Kami menyadari di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab itu Tuhan, mampukan setiap kami, jemaat kasih Allah, dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, untuk selalu hidup di dalam Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Tuhan, saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang berada di luar kota, dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, kami berdoa Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa ada menopang dan menolong semua jemaat. Kami khusus berdoa buat Oma Lalan Tuhan, omanya Jose Tuhan. Hari ini dia sedang kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, kami percaya Oma Lalan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, puji, syukur, semua hasil pelayanan hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, worship leader, singer, pemain musik, Dua Sabaat, LCD Sound System, guru sekolah minggu Tuhan. Asyik kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan memberkati kami semuanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Terimalah setiap perkataan berkat yang Kau dengarkan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai siang hari ini, sore hari, malam hari, hingga esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, yang sekolah, yang kuliah, yang studi. Tuhan memberkati. Bahkan apa saja yang dikerjakan, yang engkau kerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan berkati dan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kekasih-kasih Kristus, pulanglah dengan segala berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan menyertai dan memberkati kehidupanmu. Sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan berkesudahan menyertai dan memberkati engkau. Dan pimpinan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kita semuanya, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat berkat-Mu. Dan kami tutup ibadah Raya GBI Kasih Allah hari ini. Yang percaya dan sudah diberkati katakan bersama-sama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.